Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bersukacita di tempat ini untuk memuji Tuhan. Mari kita nikmati hadirat-Nya. Yes, God. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru. Yang ku perlukan seorang sahabat yang mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Bersorak batinku, sekarang ku tahu ku berharga. Kau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Mari sama-sama dengan bersukacita katakan, ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru. Yang ku perlukan seorang sahabat yang mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan, cinta sejati yang menerbitkan pelangi di hati. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga. Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Mari dengan kerinduan hatimu, ku dengar welcome home bersorak. Yes God, thank you. Sekarang ku tahu ku berharga. Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Mari lebih tinggi lagi. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga. Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you, bersamamu Yesus sahabatku. Katakan bersamamu, bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu, bersamamu Yesus
Mari bawa hati kita untuk mari bersuka cita lebih lagi, amin. Yes. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Yes God, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Oh. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapannya. Jika ku akui semua dosaku, Kau setia, amin, setia dan adil, dan Kau kan dan sucikan, amin, dari segala yang jahat. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin
sembah Dia. Oh, 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 oh. Mari dengan hatimu katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes God, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, sebab Kau kan ku Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para Bapa, para Bapa, para Bapa, para Bapa. Mari sama-sama kita nyanyikan. Para Bapa, para Bapa, para Bapa, para Bapa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes God. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Biarkan kasih-Mu bersemi Tuhan di tempat ini, di setiap hati kami. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bawa kami lebih dekat. Kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu, yes God, bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Mari bawa hatimu katakan, Engkau terindah, termegah, termulia,
Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku. Mari nikmati dia, katakan. Engkau terindah, termegah, kau mulia, terbang termanis, oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, kau termegah, hanya kau yang ku sembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu.
Saudara, senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu yang berbahagia ini. Saya percaya Anda hari ini tetap bersukacita dan bersemangat di dalam memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya juga senang sekali karena minggu-minggu ini ada sebuah lagu yang mengiang di dalam hati saya. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Apapun keberadaan Anda dan saya, seperti apapun keberadaan Anda dan saya yang hari ini kita alami. Ingat, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Anda juga saya. Dan hari ini saya happy banget karena saya tahu di tempat ini ada orang-orang yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami. Welcome home. Karena saya tahu hari ini tidak ada yang kebetulan. Kalau Anda bisa berjumpa dengan kami, Tuhan yang menentukan. Makanya mulai saat ini juga kita semuanya di dalam kasih persaudaraan, kekeluargaan di dalam Kristus. Oke saudara, dan minggu ini kita akan menjalani CG yang luar biasa, yang semangat. Karena saya tahu CG adalah tempat untuk memulihkan dan merestorasi orang-orang yang bergabung di dalamnya. Saya percaya akan terjadi pemulihan, pembentukan karakter, pemimpin-pemimpin dibangkitkan lewat CG. Makanya hari ini Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group, cepatlah bergabung. Karena kita hari ini dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar menjadi jemaat tapi menjadi murid. Dan CG adalah tempat untuk dimuridkan dan dibentuk oleh Tuhan. Ibadah raya juga, ibadah raya minggu depan pasti akan seperti luar biasa. Semangat, antusias, dapat sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan berbicara lewat ibadah raya kita minggu depan. Makanya siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menerima dan memberi sesuatu yang terbaik untuk Allah kita. Dan sebentar kita akan memberi persembahan dan mengembalikan perpuluhan sebagai wujud bahwa kita hari ini menyembah kepada Allah. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan dan perpuluhan kita yang terbaik untuk Allah kita. Anda yang mau memberi mungkin bingung cara memberinya seperti apa. Anda bisa mentransferkan di nomor di bawah ini, nomor rekening di bawah ini. Mari sama-sama siapkan hati, kita berdoa sama-sama. Bersyukur Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan dan memberi yang terbaik bagi Allah kami. Kami tahu Tuhan, ini semua berkat juga datangnya dari Tuhan. Dan hari ini berkat yang telah Kau berikan pada kami, ada bagian untuk kami nikmati, tapi ada bagian untuk kami kembalikan kepada Allah kami sebagai bentuk kami menyembah Allah kami. Hari ini yang terbaik. Hari ini dengan penuh sukacita kami akan mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan syukur kami kepada Allah. Terimalah persembahan yang terbaik dari kami dan terimalah perpuluhan yang terbaik dari kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Allah kami disukakan dan disenangkan oleh pemberian kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang,
perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi. Yesus Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you God. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, sebab Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
menjamah setiap hati kami. Kau hadir di sini memulihkan, oh kau menyembuhkan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa, kau hadir memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau yang hadir memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa, sebab hanya di dalam-Mu ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, thank you Jesus. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan terima kasih untuk saat ini di mana kami jumpa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu setiap perjumpaan walaupun via online, kami tahu tangan Tuhan bekerja, mengerjakan hati kami, memenangkan hidup kami ya Tuhan. Ini bukan ibadah biasa yang kami nikmati sekedar menonton sebuah tayangan. Tapi ajar kami untuk melihat setiap kali kami berjumpa dengan hadirat Tuhan dengan fasilitas apapun. Tuhan bekerja, menyambar hidup kami, memenangkan hati kami. Sehingga kami hidup menjadi orang-orang Kristen yang tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bisa bangkit menghadapi setiap situasi yang baik maupun situasi yang tidak ideal sekalipun. Kami berdiri dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama di rumah-rumah, di hati Anda, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Anda? Saya percaya hari-hari ini menjadi hari-hari yang luar biasa untuk setiap kita semua. Ya, dan hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang simpel, sederhana, tetapi menjadi fondasi bagaimana kita hidup dengan cara yang benar, khususnya di masa-masa yang kondisinya seperti ini. Ya, saya percaya masa-masa ini juga melewati masa waktu, manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Melewati berbagai macam situasi yang menuntut kita untuk berbeda, manusia bisa punya kemampuan untuk jauh melompati perbedaan itu dan mengatasi keadaannya. Karena satu spirit yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah sebuah kekuatan untuk menyesuaikan, sebuah kekuatan untuk beradaptasi dengan berbagai macam situasi yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Nah, hari ini saya percaya hati Allah, hati yang sama untuk membentuk karakter-karakter Kristus akan lahir di dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidak akan berbicara dari sisi yang lain, tetapi saya ingin meletakkan sebuah fondasi yang sederhana tentang bagaimana kita hidup berkarakter dengan Tuhan. Visi bisa besar, penyertaan Tuhan juga nyata. Di dalam kesulitan selalu ada pengharapan yang luar biasa. Di dalam kesesakan Tuhan akan menjadi Allah yang menolong hidup kita. Tetapi di tengah semua pertolongan,
harapan, tangan Tuhan yang luar biasa harus lahir dari sisi manusianya. Sebuah karakter yang tangguh dan berdiri tegak untuk menghadapi setiap area kehidupannya. Karena di sanalah hati Tuhan tertarik dengan keputusan-keputusan di hari-hari hidup kita. Saya mau ajak Anda untuk membuka di bagian firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang kelima, ayat 20 sampai yang ke-22. Ya, namun sebelum saya lanjutkan, saya juga mau umumkan untuk Anda semuanya tempat ini. Hari ini juga di bulan Juli ini kita juga punya ibadah online dengan menggunakan aplikasi Zoom yang akan berjalan di dalam jam-jam 8, jam 11, jam 2 siang, dan jam 5 sore masih di close. Nah, bagi Anda yang memiliki waktu lebih, saya juga invite Anda untuk gabung di dalam ibadah via aplikasi Zoom ini. Karena lewat aplikasi Zoom kita bersatu seluruh Sulam Papua untuk menerima arahan berikutnya tentang segala hal yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Ya, jadi kami invite Anda, kami menunggu Anda, dan kami ingin kita join bersama-sama dengan seluruh keberagaman kita di dalam Sulam Papua. Ya, saya lanjutkan. Ratapan 5 ayat 20 sampai 22. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya dan meninggalkan kami demikian lama? Ya, ini kata Ratapan. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Dan sangat murkakah engkau terhadap kami? Saudara, dalam hidup ini, pernahkah Anda merasa ditinggalkan? Pepatah berkata, habis manis sepah dibuang tong sampah lagi, gitu ya. Pernahkah kita ngalami bahwa setelah kita kerja keras, setelah kita melakukan banyak hal, terus kita merasa diri kita terbuang. Sampai satu titik di mana setelah kita merasa aku taat dengan Tuhan, aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, tapi kok ternyata aku seperti terbuang dengan situasi dan keadaan. Kok aku gak menang dengan situasi dan keadaan? Atau Anda mungkin merasa berjasa pada sebuah situasi. Lewat pekerjaan yang kita lakukan, lewat aktivitas Anda berkarya untuk sesamamu, lewat keputusan-keputusan yang kau ambil untuk keluargamu. Tapi di lain sisi sepertinya kita tidak menerima pengharapan yang sama dari apa yang kita tabur. Dan di situ kita merasa kok sepertinya aku dibuang ke tong sampah lagi, gitu ya. Dan kadang-kadang situasi dan perasaan ini bisa muncul di dalam hati kita. Hal yang sama juga terjadi pada kitab Ratapan pada hari itu. Ratapan menceritakan tentang bagaimana mereka berjuang mencari kembali apa yang hilang dari dalam hidup mereka. Sampai satu titik mereka sadar mereka itu salah, mereka berdosa, mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sampai suatu saat Tuhan izinkan keadaan tidak membaik. Dan saat keadaan tidak membaik, mereka mulai berbalik kepada Tuhan dan melihat tangan Tuhan yang mereka rindukan untuk berkarya di dalam kehidupan mereka. Tapi masalahnya saudara, saat mereka sedang mencari dan ingin melihat tangan Tuhan kembali berkarya dalam hidup mereka, mereka mulai mengerang kepada Tuhan. Mereka mencari tahu kehendak Tuhan. Mereka mencari-cari apa yang harus mereka lakukan sesudah semua yang jahat pernah terjadi di dalam bangsa ini. Saudara, di tengah-tengah mereka sedang merindukan sesuatu untuk sebuah perbaikan. Ternyata sepertinya Tuhan tidak kunjung datang. Ternyata sepertinya rencana Allah dan harapan mereka tentang sesuatu yang lebih baik tidak kunjung hadir di dalam hidupnya. Dan mereka terus mencari Tuhan, apakah aku benar-benar dibuang? Apakah aku benar-benar akan mengalami keadaan yang lebih buruk? Apakah aku benar-benar gak ditolongi? Bukankah aku sudah minta maaf? Bukankah aku sudah minta ampun? Bukankah aku ingin sesuatu yang lebih baik dan aku ingin terjadi pemulihan dalam hidupku? Tapi kok gua gak ditolongi? Tapi kok keadaan tidak lebih baik? Tapi kok keadaan tidak menjadi lebih sesuai dengan yang kuinginkan? Apa yang terjadi? Apakah engkau menjadi papa yang betul-betul buang aku ke tong sampah? Setega itukah Allahku kepadaku? Dan itu adalah teriakan Ratapan. Di tengah-tengah hidup mereka yang ingin bertobat, dia cari Tuhan, tapi di waktu yang sama Tuhan sepertinya tidak bisa ditemui.
Pernahkah saudara mengalami situasi ini dalam hidup Anda? Kita ingin sebuah perubahan. Kita ingin breakthrough dalam hidup ini. Tapi sepertinya semua yang kita lakukan kok nggak berbuah apapun dalam hidup kita. Di waktu yang sama kita mendapat visi untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Tapi kita merasa nggak punya jawaban dengan semua hari-hari, dengan semua mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sepertinya tidak ada jawaban. Akankah Tuhan betul-betul tidak menolong kita? Akankah Tuhan melupakan kita selama-lamanya sampai betul-betul tangannya tidak mengangkat kita kembali bersama dengan Dia? Saudara, saya percaya kita bukan punya Bapak yang seperti itu. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Justru iblis ingin menaburkan terus-menerus dalam pikiran kita bahwa dia sedang melupakan Anda. Iblis akan berusaha mati-matian lewat situasi, lewat intimidasi, lewat peristiwa masa lalu, lewat keadaan hidupmu untuk terus diintimidasi supaya Anda tidak pernah yakin bahwa Tuhan akan menolong. Supaya Anda diyakinkan bahwa Anda betul-betul dilupakan oleh Tuhan. Kalau Anda tidak bisa dituntun untuk melupakan Tuhan, maka Anda akan dituntun untuk membuat Anda yakin bahwa Anda dilupakan oleh Tuhan. Saudara, itulah cara iblis bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya percaya kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang seperti itu. Ada waktu di mana kadang-kadang ketika badai itu tiba, pertolongan belum ada. Pernah sudah ketemu murid-murid ada di tengah danau bersama dengan angin sakal? Saya membayangkan hari itu mereka sudah berteriak, mereka mencari-cari Tuhan, mereka coba berusaha untuk menemukan pertolongan, dan mereka ketakutan, tapi Tuhan belum ada. Tuhan belum hadir di sana. Dan di waktu itu juga murid-murid bisa merasa bahwa kok aku gak ditolong, kok aku di tengah badai, benar-benar Tuhan melupakan aku. Dan iblis berusaha untuk taruh sebuah stigma, sebuah statement, sebuah kepercayaan bahwa engkau betul-betul dilupakan dengan seisi perahu. Tapi apakah Tuhan berlaku demikian? Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Begitu dia berjanji, maka dia akan menyelesaikan janjinya. Begitu dia punya rencana, dia akan selesaikan segenap rencana dan visinya dalam hidup umat yang mengasihinya. Problemnya adalah kadang-kadang Tuhan izinkan seperti terlambat buat kita untuk membuat hatimu menang, untuk membuat hatimu bertumbuh di dalam keyakinan. Saya percaya ketika perahu mengalami goncangan, angin sakal tiba dan Yesus belum datang, artinya Yesus tahu persis kekuatanmu sampai di mana. Yesus tahu persis kapan waktu yang tepat untuk datang dan menolong hidup kita. Pertanyaannya adalah, saat waktu itu belum datang, bagaimana sikap Anda? Pertanyaannya adalah, saat hari-hari yang kau inginkan itu belum betul-betul hadir dalam hidup kita, pilihan-pilihan sikap apa yang Anda bangun di dalam menanti-nantikan kehendak Tuhan? Pilihan sikap apa yang Anda bangun di dalam keyakinanmu memegang segenap kehendak dan rencana dan visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita? Saudara, inilah sebetulnya yang menentukan siapakah kita saat pertolongan terlihat tertunda. Disitulah karakter kita yang sesungguhnya sedang dibangun, diolah, diuji, dikuatkan, dibuat strong di tangan Tuhan. Bukan di saat-saat yang terbaik, tapi di saat-saat yang mungkin tidak ideal yang sedang kita hadapi. Di sanalah Tuhan menginginkan sebuah karakter yang luar biasa. Hari ini saya akan share beberapa nilai yang sederhana. Tujuannya bukan untuk menghakimi Anda. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa di saat baik aku akan tetap punya karakter ini. Di saat yang terburuk aku akan tetap juga berdiri dalam kebenaran. Sehingga ketaatanku kepada Tuhan bukan karena berkat yang Dia berikan dalam hidupku, tetapi ketaatanku kepada Tuhan adalah komitmenku sebagai seorang anak di hadapan Kristus. Di saat yang terbaik, di saat yang tidak ideal, aku menunjukkan karakter yang sama
sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu karakter apa Bapak Ibu Saudara? Saya mau ajak Anda untuk share satu persatu. Sederhana sekali. Yang pertama, Yesaya 1 ayat 18 sampai 19. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, katakan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Lihat kalimat berikutnya ya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Bapak Ibu Saudara, Yesaya ini cerita tentang ada harapan di balik semua peristiwa buruk yang kita lakukan. Ya, kadang kita bisa berangkat dari manusia berdosa. Kita berangkat mungkin dari keadaan yang tidak ideal yang diingatkan Tuhan. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang tidak ideal terjadi bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dua-duanya sama-sama peristiwa yang tidak ideal. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita mengalami perubahan. Bagaimana kita berdiri tegak di tengah-tengah segala sesuatu sedang menanti. Ada satu karakter yang saya ingin ini hidup di dalam hatimu. Yaitu karakter kesediaan. Sederhana kalimatnya, kesediaan. Tahukah Anda seseorang yang hatinya mau berkata, Tuhan aku mau. Tuhan aku bersedia. Apapun latar belakangmu, ketika ada sosok orang yang berkata, Tuhan aku bersedia. Maka di sana hidup kita akan terus punya harapan. Sekalipun hari itu kita sedang menanti sesuatu. Sekalipun hari itu mungkin masa lalu kita nggak ideal. Keadaan sekeliling kita atau keadaan yang terjadi di belakang kita nggak seharusnya terjadi, tapi hari itu terjadi. Dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Saat Anda berusaha untuk lebih baik, tiba-tiba Anda berjalan ke utara dan Anda harus berbalik menuju ke selatan. Saat Anda berbalik menuju ke selatan, butuh satu karakter yang penting yang harus hadir di dalam hidup kita. Yaitu karakter yang kita katakan, yang saya katakan kesediaan atau mau. Ya, kemauan atau kesediaan itu membuat segala sesuatu yang berarah ke sisi yang lain dan berpindah ke sisi yang lain menjadi mungkin untuk kita lakukan. Sebaliknya, seseorang punya mimpi yang besar, seseorang berharap besar, seseorang ingin berubah dengan cara yang luar biasa, seseorang mungkin dia punya keinginan-keinginan yang lebih baik dalam hidupnya. Dan semuanya itu baik, semuanya itu luar biasa. Dan saya percaya keinginan-keinginan yang baik itu pun dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hidup. Tetapi semuanya itu kalau hanya berhenti menjadi keinginan, hanya berhenti menjadi harapan, dan tidak pernah ada spirit kesediaan di dalam hati Anda, maka semua yang Anda lakukan hanya menjadi slogan, harapan, keinginan yang terus ada di dalam hati kita, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh berubah menjadi sebuah tindakan nyata yang kita bisa ubah untuk mengerjakan bersama dengan Tuhan. Karena itu hari ini, apapun keadaan Anda, miliki satu spirit yang sederhana ini, yaitu berkata, Tuhan aku bersedia. Kalau memang ada sisi tertentu dalam hidupku, dalam masa proses ini Tuhan membentuk hidupku, katakan dengan hatimu sendiri, Tuhan aku mau bersedia. Kalau dalam pekerjaan, ternyata dulu begitu mudah untuk kita lewati, hari ini Anda harus lewati struggle, butuh energi lebih, butuh emosional lebih untuk ditabur, mengelola segala sesuatunya. Butuh ketenangan lebih untuk menghandle keadaan yang hari ini Anda hadapi. Butuh adaptasi lebih untuk Anda menyesuaikan diri. Saat semuanya itu terjadi, katakan terhadap dirimu sendiri, Tuhan, aku bersedia. Maka semua yang baru, adaptasi yang terjadi, kerja yang lebih yang kita lakukan,
penyesuaian-penyesuaian yang lebih yang kita butuhkan menjadi mungkin untuk kita lewati. Kenapa? Karena hatinya ada kemauan untuk berjuang. Karena hatinya ada kesediaan untuk berkata, aku bersedia lebih repot. Aku bersedia untuk beradaptasi. Aku bersedia untuk lebih berkorban. Aku bersedia untuk lebih mengampuni. Aku bersedia untuk lebih mau memulai sesuatu yang baru. Saudara, apapun keadaan Anda dan apapun yang sedang Anda nantikan, jangan tunggu apa yang kau nantikan itu datang. Tapi bangun dulu karakter kesediaan ini lebih awal. Maka semua yang kau nantikan akan datang bersama dengan perubahan spirit yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karakter apa yang harus kita bangun? Yang kedua adalah Yakobus 4 ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena Ia akan meninggikan kamu. Simpel bukan? 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Alkitab berkata, kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara tahukah, Tuhan itu menjadi, Alkitab berkata, kita ini dianalogikan seperti burung Raja Wali. Dengan kepaknya yang lebar, dengan ketajaman fokusnya, dengan kemampuannya untuk menghadapi badai, dia menganalogikan kita seperti burung Raja Wali yang diangkat tinggi oleh Tuhan dan dia tidak jatuh tergelepar ke bawah. Tapi justru dia akan melintasi semakin tinggi. Semakin badai datang, semakin dia punya kemampuan untuk melayang tinggi. Semakin petir cuaca buruk, dia semakin punya kemampuan untuk bereksplorasi di tengah-tengah badai yang begitu luar biasa. Saudara, itu karakter manusia di hadapan Tuhan. Itu desain Allah untuk hidup Anda. Itu desain Tuhan untuk Tuhan membentuk kita dari manusia berdosa yang dosanya merah seperti kirmisi menjadi sosok Kristus kecil yang terus bertumbuh dan dia mengatasi badai dengan segenap kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidupnya dan menyertai hidupnya. Dia dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tahan menghadapi badai, menghadapi situasi-situasi dengan berbagai macam cuaca di dalam hidupnya, dan dia mengalami kemenangan dengan cara yang luar biasa. Tapi tahukah bagaimana cara dia menang? Tahukah bagaimana dia semakin badai itu melintas, semakin tinggi dia akan terbang? Ada satu spirit yang membuat hal itu bisa terjadi, yaitu apa? Yaitu kerendahan hati. Saudara, sederhana bukan? Anda sering mendengarnya di dalam quote-quote khotbah. Anda sering mendengarnya seorang hamba Tuhan berbicara. Tetapi kerendahan hati bukanlah slogan yang sangat mudah kita katakan. Kerendahan hati adalah sebuah sikap hidup yang setiap hari kita belajar untuk membayarnya. Setiap hari kita belajar telan pil pahit untuk menjadi rendah hati kadang-kadang. Setiap hari kita belajar untuk ngomong ke diri kita sendiri bahwa aku ini nothing. Dan aku akan selalu butuh Tuhan dimanapun aku berada. Sehebat apapun Tuhan pakai aku tetap adalah anak yang terus akan berkata, Tuhan, semuanya karena Tuhan. Semuanya aku mau bergantung di hadapan Tuhan. Saudara, kerendahan hati akan menciptakan satu spirit di mana Anda akan terus bergantung kepada Tuhan di saat yang terbaik dalam hidup Anda maupun di saat yang terburuk dalam hidup Anda. Justru kita akan terus semakin hari semakin memerlukan Dia, semakin bergantung dengan Dia. Dan orang-orang yang seperti ini, Alkitab berkata, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu, kata Alkitab. Jadi kapan kita akan ditinggikan? Yaitu saat muncul satu karakter
yaitu kerendahan hati dalam hidup kita. Kapan dan bagaimana, siapa yang akan tinggikan kita? Yang akan meninggikan kita bukan prestasi. Yang akan meninggikan kita bukan talentamu. Yang akan meninggikan kita bukan buah karya yang kau keluarkan dari mulutmu. Bukan. Tetapi yang meninggikan kita adalah tangan Tuhan yang akan angkat Anda ke atas gantang supaya Anda menjadi surat terbuka buat orang-orang di sekeliling Anda. Dan di titik inilah bukan usaha kita. Usaha kita cuma satu, membangun sebuah karakter untuk merendahkan hati kita dimanapun kita berada. Ya, pekerjaan Tuhan meninggikan kita. Pekerjaan kita merendahkan hati kita supaya Tuhan berjumpa dengan hati kita yang setiap hari ingin bergantung dengan Dia. Saudara, di titik inilah, tahukah, manusia itu egois. Manusia itu ingin diakui. Manusia itu ingin supaya bahkan kredit orang lain kalau bisa jadi kreditnya dia. Kalau bisa nih prestasinya orang lain jadi prestasinya dia untuk diakui. Kenapa? Karena ada sebuah kebutuhan dasar yang ada dalam hidupnya untuk dia diakui. Ya, saudara masih ingat ketika di dalam komunitas CG, saya mengajar pada setiap anggota CG, ayo kasih anggota CG, perhatikan anggota CG. Karena setiap orang punya kebutuhan untuk diakui. Dan itu benar, manusia punya kebutuhan untuk diakui. Tetapi jangan terapkan kebutuhan untuk diakui itu untuk dirimu sendiri. Kalau Anda menerapkan kebutuhan untuk diakui kepada orang lain, it's good. Artinya Anda sedang mengakui orang lain dan demi mengakui orang lain Anda belajar untuk menjadi rendah hati. Tapi jangan menerapkan kebutuhan untuk diakui ke dirimu sendiri. Nanti Anda akan menjadi seseorang yang kreditnya harus ke gua nih. Segala sesuatu aku yang harus dihormati. Yang di sono, haknya harus ada dalam hidupku. Kita bukan semakin bertumbuh, tapi kita akan semakin egois. Semakin kita nggak bisa rendah hati, tetapi kita semakin ingin mendapat penghormatan dari sana sini. Dan ujungnya Bapak Ibu Saudara, kita justru akan kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena yang kau cari bukan ketergantunganmu kepada Tuhan. Tetapi yang kau cari adalah pengakuan orang lain yang ada di sekelilingmu. Dan itulah yang Anda cari di mana-mana. Sehingga Anda lupa dengan satu prioritas yang lebih tinggi. Bahwa bukan pengakuan orang yang kubutuhkan. Bukan kredit yang prestasi-prestasi berbagai macam hal yang kulakukan. Sebagai mati-matian kulakukan supaya mendapatkan pengakuan. Bukan itu yang kubutuhkan. Tapi yang kubutuhkan adalah semakin aku bertalenta, semakin aku berprestasi, semakin aku bertumbuh, maka aku akan semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin aku akan berkata, Tuhan please tolong aku untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Sehingga di titik Anda semakin berprestasi, semakin Anda berkata, Tuhan aku nothing, aku gak punya semuanya. Semua yang berbuah dalam hidupku adalah karya Kristus yang luar biasa. Yang membuat Tuhan mengangkatku sedemikian rupa. Saudara, spirit yang seperti ini akan membuat Anda diangkat Tuhan setinggi mungkin. Dan Anda punya spirit yang sama, Tuhan akan terus angkat tinggi ke tempat yang tak pernah kau pikirkan. Karena itu adalah hobi Tuhan untuk mengangkat orang-orang yang punya hati yang benar di dalam kerendahan hati. Hari ini saya nggak tahu bagaimana situasi hidup Anda. Kalau Anda sedang mengalami berkat-berkat yang besar, makin bergantunglah dengan Tuhan di dalam kerendahan hati. Kalau hari ini Anda sedang menantikan segala sesuatu diselesaikan Tuhan dalam hidup Anda, dan Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan, tetaplah rendah hati di dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Jangan gengsi dengan hidup Anda. Jangan taruh hidup Anda di atas sotoh rumah. Padahal kita sedang mengalami berbagai macam situasi
yang harus kita akui bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan mengorek, membangun transparansi, membangun kembali bata demi bata dari semua yang runtuh dari dalam hidup Anda. Dan disitulah berjalan dengan waktu, Tuhan akan tata hidup kita kembali di dalam kehendak dan rencana Tuhan berikutnya. Saudara, di titik inilah kita akan mengalami sebuah kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi kemenangan kita bukan banyaknya prestasi atau talenta yang kita bisa presentasikan. Bukan hanya itu adalah buah dari kerendahan hati. Tapi kemenangan kita adalah pada banyaknya keadaan di mana kita terus belajar semakin bergantung kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Disitulah kemenangan kita di dalam kerendahan hati. Boleh ya saya tambahin satu karakter lagi. Yaitu satu karakter yang penting untuk kita bangun. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, kata Alkitab. Satu karakter saya tambahkan. Bagaimana saat semuanya sedang kita nantikan? Apakah Tuhan lupakan kita? Tidak. Allahku takkan pernah melupakanmu. Jangan pernah percaya dengan intimidasi si iblis yang berusaha untuk mengguyur sebuah statement bahwa kita dilupakan. Allah tidak pernah melupakan. Tapi saat semuanya belum tiba, ada satu spirit yang membuat Anda bisa menikmati dengan terus bersuka cita sekalipun keadaan tidak ideal. Yaitu apa? Hidup dengan rasa syukur. Sederhana bukan? Hidup dengan rasa syukur. Rasa syukur adalah sebuah cara yang paling sempurna untuk membuat apa yang Anda percayai dalam iman Anda menjadi hidup. Tanpa rasa syukur, maka semua iman akan menjadi mati. Iman untuk diberkati, tanpa rasa syukur, tiba-tiba Anda nggak bisa merasa bahwa Tuhan akan berkati hidup kita. Kita akan kehilangan iman bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita. Kenapa? Karena dari mulut kita nggak percaya bahwa Tuhan akan berkati hidup kita. Dari mulut kita terus bersungut-sungut, marah dengan situasi, marah dengan berbagai macam keadaan, marah dengan dengan berbagai macam hal yang hari ini mungkin gak ideal, sehingga kita lupa bahwa Tuhan masih memberkati hidup kita. Tanpa rasa syukur, kita akan kehilangan iman untuk disembuhkan. Tanpa rasa syukur, kita akan kehilangan iman untuk keluarga kita menjadi pulih. Tanpa rasa syukur, kita akan kehilangan iman untuk pekerjaan kita akan membaik. Tanpa rasa syukur, kita akan kehilangan iman bahwa Tuhan sedang membuka hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Yang ada hanya marah, yang ada hanya sungut-sungut, yang ada hanya me, myself dengan semua kekurangannya, dan itulah yang memenuhi otak kita. Sehingga kita nggak bisa melihat jauh ke depan tentang sesuatu yang Tuhan sedang sediakan di depan kita. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama hidupi hidup kita dengan rasa syukur. Dan kalau kita berbicara tentang rasa syukur itu bisa kita lahirkan bukan karena apa yang Anda terima. Tapi rasa syukur bisa kita lahirkan lewat apa yang masih Anda punya. Jadi hari ini jangan tunggu sesuatu Anda terima. Tetapi lihatlah apa yang Anda punya, apa yang masih Tuhan percayakan. Syukuri dari titik itu. Syukuri dari situasi itu. Maka situasi, keadaan yang Anda syukuri akan berlipat ganda menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh Anda terima. Hari ini saya nggak tahu bagaimana situasi hati Anda masing-masing. Ada orang-orang yang sampai berbulan-bulan menantikan pertolongan Tuhan dan sepertinya dibuang oleh Tuhan. Mulai pikiran itu dibenarkan dalam pikiran kita. Akibatnya kita marah dengan situasi. Akibatnya kita marah dengan suami kita merasa suami kita nggak bisa kerja benar.
Akibatnya suami marah dengan istrinya. Kita merasa istri kita gak dukung kita. Akibatnya kita marah dengan anak kita. Kita merasa anak-anak kok gak ngerti situasi rumah tangga dan keluarga yang sedang kita hadapi. Situasi demi situasi akhirnya semakin menghancurkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara, ketika situasinya mengalami situasi yang seperti ini, cobalah untuk duduk tenang dan lihatlah Tuhan jauh lebih besar dari situasi yang Anda hadapi. Cobalah untuk duduk tenang dan lihat istrimu adalah anugerah Tuhan. Anakmu adalah anugerah Tuhan. Semua yang masih Anda bisa nikmati adalah anugerah Tuhan. Bahkan situasi sulit yang hari ini terjadi adalah anugerah Tuhan. Karena gak semua orang mengalami situasi yang Anda alami. Dan ketika Anda bisa melihat ini semua, munculkan rasa syukur dan mulai belajar mentertawakan masalahmu sendiri. Mulai katakan, hei masalah, ini akan kadaluarsa. Hei kondisi yang demikian, ini akan kadaluarsa. Mulailah belajar mentertawakan masalahmu sendiri. Mulailah belajar bersukacita dengan istrimu. Mulailah belajar bersukacita dengan anak-anakmu. Mulailah belajar bersukacita menikmati setiap berkat yang Tuhan percayakan. Mulailah dengan setia melakukan apa yang hari ini masih dipercayakan. Dan bersukacitalah karenanya, bersyukurlah karenanya. Maka di titik-titik ini, karakter kita tumbuh dengan cara yang benar. Saudara, percayalah berkat akan datang bersama dengan hidupnya karakter-karakter yang benar yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan tunggu kapan Tuhan tolong kita. Karena saya yakin Tuhan pasti menolong kita. Tapi sibuklah membangun pilihan karakter yang Anda hidupi. Karena disitulah tempat kantong anggur yang baru disiapkan. Supaya anggur masuk dan tinggal menjadi buah-buah lebat di dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Ya. Semua karena Thank you Tuhan. anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hati kita di hadapan Dia. Hatiku, Yes. penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu Tuhan akan mengikut Yesus. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Sudah saya tahu dimanapun Anda berada, saya nggak tahu situasi hidup Anda. Tapi hari ini saya tidak sedang berdoa tentang berkat Tuhan di dalam hidup Anda. Izinkan saya berdoa bukan tentang berkat, tapi izinkan saya berdoa tentang lahirnya orang-orang yang punya fighting spirit untuk membangun bagiannya di dalam mengenal Tuhan. Yaitu melahirkan karakter-karakter Kristus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sudah waktunya bangkit orang Kristen yang mentalnya bukan sekedar minta-minta di hadapan Tuhan. Gak salah dengan minta, gak salah dengan kita berharap untuk mendapatkan sesuatu. Tapi bersama dengan harapan kita kepada Tuhan, lahirkan sebuah komitmen dari dalam hidup kita. Area-area mana yang harus kau bangun? Area-area mana yang harus strong? Tumbuh menjadi sebuah karakter yang betul-betul menunjukkan bahwa kita menjadi murid-murid Kristus yang dibangun dengan sengaja. Dan area mana yang dengan sengaja kita punya kerelaan untuk melepas, sekalipun itu harganya mahal. Area mana yang dengan sengaja setiap hari kita tanggalkan di bawah kaki Kristus, sekalipun di sana ada ego kita, ada daging kita yang harus diiris, ada pil pahit yang harus kita telan, tapi Anda tahu itu adalah area yang harus kita lepas. Saudara, belajarlah untuk melepas apa yang harus kau lepas. Di hidup ini ada hal-hal yang harus kita lepas sedemikian rupa sampai tak tersisa. Tapi ada hal-hal yang harus Anda pertahankan sampai nyawamu, darahmu tergores dan tercurah di lantai. Kau harus pertahankan sampai akhir sebagai bentuk bagaimana kita mengikut Tuhan dengan setia. Hari ini ambil pilihan-pilihan yang benar untuk mengikut Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang. Anda bukan orang Kristen yang murahan. Anda bukan orang Kristen yang hanya aktif mendengarkan YouTube setiap minggu dan puas karena suara firman Tuhan yang mendayu-dayu dalam pikiranmu, karena janji-janji berkat yang didoakan di dalam telingamu. Tapi perlu lahir orang-orang Kristen yang hidupnya sesudah mendengar tayangan ini, Anda memutuskan untuk berubah. Yang hidupnya sesudah mendengar tayangan ini, Anda memutuskan untuk meminta maaf. Yang hidupnya sesudah mendengarkan tayangan ini, Anda memutuskan untuk berkata, Tuhan, aku bersedia. Sulit, tapi aku bersedia. Rempong, ribet, tapi aku bersedia. Saudara, orang-orang seperti ini akan menang di dalam hadirat Tuhan. Orang-orang seperti ini, dia akan menang dengan fighting spiritnya. Dan dia akan ditemui sorga sebagai orang-orang yang bisa dipercaya. Dan siapa yang bisa dipercaya, maka disitulah kepercayaan dan berkat Tuhan diwariskan di dalam kehidupan kita. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, untuk semua orang yang melihat tayangan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, kau kerjakan hati mereka, kau kerjakan karakter mereka. Ini waktunya setiap kami untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan. Ini waktunya setiap kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak cengeng, tetapi terus berharap kepada Tuhan, terus percaya dengan mujizat Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang belajar untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, belajar bertumbuh dalam rasa syukur, belajar bertumbuh untuk punya fighting spirit dan bersedia melewati hari-hari yang tidak mudah. Lahirkan spirit yang seperti ini dalam hati kami. Buat hati kami menang satu persatu. Setiap orang-orang yang kelelahan secara rohani, kau bangkitkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang mengalami situasi-situasi yang sepertinya give up, seperti mau menyerah dengan suaminya, seperti mau menyerah dengan istrinya. Tuhan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Ajar kami melihat istriku, suamiku, anak-anakku adalah anugerah Tuhan. Dan di sana aku akan perjuangkan hidup mereka. Aku akan perjuangkan keluarga demi keluarga. Ada orang-orang yang mungkin sedang menyerah dengan situasi karakter hidupnya yang selalu kembali kepada pola lama. Tuhan, hari ini aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Orang-orang ini berpikir, oh rasanya aku gak mungkin berubah. Rasanya aku memang modelnya begini. Rasanya dosa yang sama akan terus terulang. Rasanya situasi yang sama paling juga nanti akan terulang kembali. Mindset dan cara pikirnya sudah dihancurkan oleh kepercayaan yang salah. Oh, hari ini hamba berdoa Tuhan, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tak ada mindset yang salah yang coba iblis tabur dan mengakar dalam hati kami. Setiap akar-akar itu aku cabut dalam nama Yesus. Dan digantikan dengan belief system yang benar. Bahwa Allah kita tidak tinggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang masih memberikan perubahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini ajar kami untuk
dibangunkan fighting spirit kami. Ajar kami, dibangunkan cara pandang kami. Karena kami tahu kami lahir untuk menjadi berkat. Kami lahir untuk berdoa, untuk mengasihi, untuk menjadi berkat, untuk menyejahterakan kota. Dan hidup kami penting sebagai orang-orang Kristen di setiap kota yang Tuhan taruh bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan sejak hari ini, hamba berdoa, Kau lahirkan orang-orang yang berkarakter dan mereka memuliakan Tuhan. Berkati orang-orang seperti ini menjadi tangan, perpanjangan tangan Allah untuk menjadi berkat Tuhan di mana-mana. Di dalam nama Yesus, berkati setiap mereka. Lihat tangan-tangan ini ya Tuhan, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Berkati hidup mereka, ibadah akan selesai. Tetapi hamba percaya Roh Kudus akan beracara di hati masing-masing orang. Berkati satu persatu tiap rumah-rumah tangga. Berkati satu persatu. Mulai dari hati mereka yang dibasuh. Dan lahirkan komitmen demi komitmen yang baru. Untuk menjadi berkat-berkat Tuhan berikutnya. Di dalam sebuah perubahan hidup. Di dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan. Sungguh menyerahkan semuanya hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang melihat ini, biarkan hidup mereka mengalami perubahan di dalam tangan Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Mari dengan hatimu katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes God, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, sebab kan ku Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan ku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para Bapa, para Bapa, para Bapa, para Bapa. Mari sama-sama kita nyanyi.